Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Pak Andi Wibowo akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu materi tentang unsur pembangun puisi. Apa aja sih unsur pembangun puisi? Nanti saya jelaskan berikutnya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu siswa dapat memahami unsur pembangun pada teks puisi. Kita hanya fokus pada unsur pembangunnya saja ya. Oke, selanjutnya. Nah, unsur pembangun teks puisi dibagi menjadi 5, ada 5 bagian. Yang pertama ada diksi, yang kedua ada imaji atau citraan, yang ketiga ada tipografi, yang keempat rima dan ritme, lalu yang kelima adalah majas. Nah, jadi di dalam sebuah teks puisi yang kalian pernah baca, pasti terdapat unsur pembangun 5 bagian ini. Baik, saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, ada diksi. Nah, diksi ini nama lainnya adalah pemilihan kata. Jadi, para penyair, sastrawan ketika membuat sebuah puisi itu tidak sembarangan menggunakan kata-katanya. Nah, seperti pengertian teks puisi adalah ungkapan seorang sastrawan dengan menggunakan kata-kata yang indah. Nah, dengan kata-kata yang indah, sastrawan atau penyair bisa mengungkapkan ekspresi dirinya atau pikirannya. Maka dari itu, sastrawan atau penyair itu memilih katanya tidak boleh sembarangan. Itu yang disebut dengan pemilihan kata. Lalu yang kedua itu citraan atau imaji. Nah, imaji ini sama dengan citraan. Citraan ini lebih kepada penginderaan. Nah, citraan ini bisa penglihatan, bisa pendengaran, bisa penciuman, bisa perabaan, dan yang lainnya yang berkaitan dengan penginderaan. Jadi, di dalam sebuah teks puisi itu pasti ada sebuah citraan, entah itu citraan penglihatan, pendengaran, penciuman, atau perabaan, tergantung dari isi teks puisinya. Itu yang disebut dengan imaji atau citraan. Nah, lalu yang ketiga adalah tipografi. Nah, tipografi ini lebih kepada bentuk puisinya. Nah, biasanya yang sering kalian lihat di buku-buku, biasanya teks puisi itu berbentuk seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan tipografi. Maksudnya apa tipografi atau bentuk puisi? Jadi bentuk puisi yang ini itu terdiri dari 3 bait. Bait pertama, bait kedua, dan bait ketiga. Jadi setiap baitnya terdiri dari 3 baris. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, itu yang disebut dengan bentuk puisi atau tipografi. Lalu yang keempat, rima dan ritme. Nah, rima dan ritme ini lebih ke persamaan bunyi kata. Nah, jadi kalau kalian merasa sadar bahwa di dalam sebuah teks puisi itu pasti di setiap kalimatnya di akhirannya ada an, u atau o atau i, tergantung dari penyair atau sastrawan itu sendiri untuk membuat sebuah teks puisinya. Tergantung si penyair membuat rima dan ritme yang dia inginkan. Itu yang disebut dengan rima dan ritme. Nah, yang kelima ada majas atau gaya bahasa. Jadi
Kalau kalian mendengar kata majas, itu sama dengan gaya bahasa. Nah, majas atau gaya bahasa ini sebenarnya banyak sekali kategori-kategorinya, jenis-jenisnya. Tetapi yang sering muncul, yang sering digunakan oleh penyair atau sastrawan, itu biasanya ada namanya majas personifikasi, lalu metafora, lalu hyperbola. Nah, biasanya dalam teks puisi ini hanya ada 3 personifikasi, metafora dan hyperbola. Nah, saya akan menjelaskannya satu persatu. Untuk yang personifikasi ini lebih kepada benda mati yang disilakan hidup. Contohnya, angin bernyanyi, terus laut melambai-lambai. Itu yang disebut dengan personifikasi. Benda mati yang disilahkan menjadi hidup. Itu yang disebut dengan personifikasi. Lalu yang kedua, metafora atau perumpamaan atau pengungkapan. Misalkan tangan panjang, sang fajar, senja, dan sebagainya. Metafora itu pengungkapan atau perumpamaan. Lalu yang ketiga, hyperbola. Hyperbola ini yang berlebihan. Maksudnya apa? Nah, biasanya hyperbola ini atau yang kalimat-kalimat yang berlebihan itu berada di teks-teks puisi yang bercerita tentang percintaan, kasih sayang, dan sebagainya. Itu yang disebut dengan hyperbola. Jadi majas yang sering digunakan. Ini saya menekankan majas yang sering digunakan ya. Majas sebenarnya atau gaya bahasa itu banyak sekali digunakan, tetapi yang sering digunakan itu adalah personifikasi, metafora, hyperbola. Itu adalah unsur pembangun teks puisi. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulannya adalah sebuah teks puisi dibuat dengan unsur pembangun teks puisi, karena unsur tersebutlah yang menjadi pondasi untuk membuat karya sastra puisi. Nah, demikian penjelasan dari saya. Semoga kalian memahami pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih.